Presiden Tertual Wadul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi kita mulai aja ya Bunda. Selama ini bagaimana Bunda sebagai Kepsek dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral Bunda? Sebelumnya mohon maaf Bu Ella, ini Bu Ella untuk yang tadi ya, 6 guru CGP yang kebetulan mau wawancarai Ibu, dan ternyata itunya temanya sama ya. Nah, terus sebelumnya Ibu tanya dulu apa itu dilema etika Bu Ella. Dilema etika adalah proses situasi konflik di mana semua pilihan yang tersedia memiliki implikasi etis yang signifikan dan bertentangan dengan moral adalah proses mengubah pandangan seseorang dan menggunakan alasan moral dalam atas Oke, sama gitu. Coba diulangi pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bunda sebagai Kepsek dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Terima kasih Mbak Ella. Sebelumnya dengan tugas CGP ini mudah-mudahan Ibu dilancarkan dan cepat lulus. Ini Bu, kebetulan saya di sekolah Mukarmukti 2 baru berapa ya? April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Namun demikian karena tugas itu di mana saja. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pengambilan keputusan? Mungkin selama ini kebetulan karena dekat sekolahnya sudah banyak yang kenal dengan guru-guru kita. Tapi namanya sekolah itu Bu, dimanapun pasti ada masalah. Kemudian gimana cara mengambil keputusannya? Nah, karena Ibu baru 4 bulan ke sini, tapi seiring waktu dengan 4 bulan Ibu sudah sedikit banyaknya tahu bagaimana guru-guru saya di sini. Nah, ternyata ada 1-2 orang guru saya yang memang harus, menurut saya harus di 4 matain. Di Maret, April, Mei, Juni kan cuma 3 bulan Ibu, jadi itu kan kita melanjutkan program Ibu kepala sekolah sebelumnya. Jadi setelah baru di Juli ini mulai saya rombak tugas mengajarnya. Kenapa kemarin kok saya amati cuma dari Senin sampai Kamis gitu. Kenapa gitu. Setelah saya telusurin adalah jawabannya itu buat pribadi saya Bu, tapi saya harus mengambil keputusan. Oke lah Pak, saya di bulan ini atau di tahun belajar ini silahkan dilanjutkan karena itu belum selesai. Namun demikian nanti setelah tahun belajar baru harus berubah. Akhirnya kita rapatin dengan guru-guru, kita bikin jadwalnya harus seminggu itu harus full semua ngajarnya. Akhirnya beliau setuju dan mau gitu. Dia pun itu salah saya. Insya Allah di tahun pelajaran baru ini saya mau berubah. Alhamdulillah Ibu, seiring waktu namanya orang tidak berubah dengan serta-merta. Kita harus pahamin itu tugas saya. Insya Allah ke depan akan saya pantau terus kenapa-kenapanya gitu, tapi sedikit menurut saya sudah ada perubahan. Itu Bu, saya jadi tetap mengambil keputusan, mengambil sikapnya tetap saya diskusikan dengan yang bersangkutan. Berarti kasus Pak Bahtiar yang Ibu ungkapin itu termasuk ke dalam dilema etika ya Bu? Betul ya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bunda menjalankan
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, pertama itu Bu, saya panggil empat mata dulu. Prosesnya kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata Pak Bahtiar masih ada ya namanya orang Ibu kan itu urusan pribadi ya. Kenapa kok bisa cuma 4 itu doang? Ternyata harus ini ke sekolah lain supaya memenuhi kebutuhannya gitu. Oke lah gitu. Nah setelah itu ngobrol dengan guru-guru Ibu, saya obrolin dengan guru-guru bahwasanya ini guru kita atau teman kita Pak Bahtiar begini-begini gitu kan ya. Nah setelah dari guru-guru terus guru-guru sama yang lain semua kita kumpulkan bahwasanya kita harus sama-sama Ibu ngambil keputusannya, nggak boleh egois saya sendiri. Supaya apa, nanti teman-teman yang lain guru-guru biar tahu, disaksikan bahwasanya betul Pak Bahtiar mau berubah, mau mengambil sikapnya, pokoknya mau berubah dari tahun sebelumnya. Jadi kita harus bijak Ibu. Kan tadi dua-duanya itu ya nggak boleh nggak boleh bertentangan. Jadi secara tugas saya pengennya tetap menjalankan tugas. Secara pribadi manusia pasti ada kurangnya Bu. Jadi kita nggak boleh egois juga. Nah gimana caranya? Saya kasih saran Pak, Ibu boleh silahkan mencari itu lain, tapi yang jelas seminggu harus ada terus. Misalnya di kelas itu pagi di sini, boleh Bapak nyari yang sorenya. Terus misalnya yang pas di sini sore, boleh Bapak pagi nyari di luarnya. Yang penting seminggu harus full dan anak-anak saya nggak mau kosong karena namanya pelajaran olahraga itu sangat dinanti-nanti sama anak-anak. Jadi dua-duanya harus jalan Ibu. Secara kedinasan jalan, dianya kalau secara pribadi kurang, saya kan nggak bisa memenuhi kebutuhannya Ibu. Itu Ibu, jadi insya Allah berjalan nanti. Kita tunggu baru beberapa minggu kita masuk ya, insya Allah kita berdoa bersama perubahan itu terus Ibu. Jadi jangan hanya cuma seminggu 2 minggu itu Ibu, jadi dua-duanya harus jalan. Baiklah Bun, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini untuk kasus yang demikian. Langkah-langkahnya itu jadi nggak serta-merta langsung saya ngejas gitu ya, namanya itu nggak boleh. Tetap dari beberapa informasi biasa teman-teman guru itu ya Bu, terus saya harus mengambil langkah gitu. Jadi sebelum saya panggil ya tetap kita amatin Ibu, bener nggak sih apa yang dikatakan teman-teman gitu. Jadi nggak boleh langsung percaya. Saya pernah sampai sore saya tungguin juga pernah. Terus saya ini juga Pak, kalau Sabtu emang harus tugas Bapak harus hadir ya, sabar-sabarnya namanya emak Ibu kalau saya sebagai orang tua gitu. Jadi harus sabar gitu. Jadi ini dikatiin tuh ada tugas gitu. Nah itu jadi sebelum langsung tadi yang pertama saya katakan harus melihat dulu Ibu informasi itu benar apa salah. Katanya ya, itu pertama langkahnya, oh iya ternyata gitu. Langkah kedua ya gitu kita obrolin. Ujiannya benar apa enggaknya? Ya betul. Ternyata yang bersangkutan juga mengakuin Bu. Dari yang selama ini kita ini itu mengakuin, oh ya faktanya emang betul ya pun saya mengakuin. Nah itu kan. Nah selanjutnya langkahnya apa Pak supaya Bapak berubah harus gimana? Jadinya langsung saya rubah
jadwalnya Ibu supaya setiap hari hadir. Itu langkah-langkah kami dan disetujuin dengan teman-teman guru semua, disaksikan gitu. Jadi apabila betul Ibu selama beberapa minggu ini setelah begitu tetap di grup itu kan ada di sekolah ya Bu, di grupnya Pak jam segini ada ini ya nggak apa-apa, saling mengingatkan. Namanya orang tuh berubah nggak bisa langsung praktis Ibu. Nah itu langkah-langkah saya Bu. Berarti Bunda udah sesuai dengan 3 prinsip untuk pengambilan keputusan, yaitu menggunakan berpikir berbasis peraturan ya Bu, berarti, Iya, betul. dan berbasis hasil akhirnya supaya pembahtian tersebut bisa berubah ya Bu. Betul, iya Ibu. Baiklah Bun, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Betul Ibu, jadi kalau kita memikirkan namanya orang pasti banyak Ibu. Kita dari guru saya ini, ini harus begini pun itu wajar, wajar itu wajar, dan itu sangat manusiawi Ibu. Ibu harusnya kayak gini, ya pokoknya semuanya saya tampung. Jadi saya harus bijak bijak menyelesaikan masalah ini Bu. Nah kita nggak boleh ngejudge juga, Ibu ini ngomong ini nggak usah perlu disampaikan sama yang bersangkutan, itu buat saya pribadi gitu. Tetap jadi itunya apa namanya keputusannya tetap ada sama saya, maksud saya, tapi saya mengambil keputusannya juga nggak gegabah, harus bijak dari semuanya teman-teman atau guru-guru saya ini itu. Jadi kita harus mengambil keputusannya di tengah-tengah supaya tidak merugikan semua Bu Ella. Guru-guru saya tidak merasa tersinggung dan yang bersangkutan juga nggak merasa tersinggung. Jadi tetap pengambilan keputusannya ada di saya, cuman dengan catatan yang tadi masukan-masukan itu tetap saya pakai Bu, tanpa harus menyinggung yang bersangkutan. Dan itu perlu ini Bu, perlu strategi juga supaya tidak tersinggung, dengan bahasa yang pas, nggak menyinggung. Insya Allah Ibu ternyata bisa saya lakukan gitu. Jadi sama guru-guru lain juga harus dikasih pengertian, tidak semua orang sama kayak kita. Iya, tidak semua orang sama kayak kita. Yang penting kalau saya mah ngambil keputusannya, yang wajibnya tugas wajib harus dijalani Bu putusannya. Adapun yang lain itu yang tadi saya bilang, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan orang. Jadi bolehlah mengambil pekerjaan lain, yang penting di sekolah wajibnya harus hadir itu. Jadi keputusannya tetap saya, tapi dengan catatan mengambil dari beberapa guru juga Ibu, mengumpulkan fakta-faktanya dari beberapa guru yang untuk menguji kebenaran atau benar apa salah. Iya betul, karena ya tadi yang jelas saya juga baru 3 bulan gitu ya Bu, jadi butuh juga. Ya berarti Bunda udah menerapkan nilai-nilai kebajikan ya Bu, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan kebijaksanaan. Iya harus bijaksana itu, karena jujur, bagiannya jujur ya Bun, saya gini-gini gitu kan, jujur kan, alhamdulillah mau jujur. Berarti paradigma yang Bunda hadapi yaitu individu lawan kelompok ya Bu. Iya, jadi pembahtian kelompoknya guru-guru. Iya, dan itu harus bijak Ibu, supaya jangan sampai ketersinggungan. Iya harus itu. Sama rasa keadilan dan rasa kasihan juga. Iya betul Bu Ella. Jadi kalau sudah dihadapkan dengan empat mata itu, egois dan emosinya itu langsung turun gratis Ibu. Yang tadi Ibu bilang urusan pribadi dengan kerjaan itu langsung hilang begitu saja. Itu nggak manusiawi itu Bu Ella. Ada rasa keadilan, pengen menerapkan rasa keadilan, tapi di satu sisi Bunda rasa kasihan juga ya Bu. Iya.
Lanjut ke hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika tersebut. Tantangannya ya Bu, sangat banyak Bu sebenarnya, tapi buat saya karena berpengalaman di sekolah yang lama-lama gitu, semua sekolah pasti ada Ibu ya, tantangannya itu berat juga. Karena kenapa? Menurut saya, kalau saya nanti ngomong begini tersinggung nggak ya? Gimana caranya supaya nggak tersinggung? Itu kan tantangan Bu Ella. Nah, gimana caranya? Oh, ternyata harus dideketin, diajak ngobrol gitu Bu, penjabrian, pendekatan gitu. Yang jelas kalau saya pribadi di pendekatan, kemudian ya selama pendekatan itu Bu, selama berdua gitu, jadi saya anggap jadi teman dulu deh, biar ngobrol dulu. Ya, tantangannya gitu, ketersinggungan gitu kan ya Bu. Nah, ternyata oh bisa Kak Bahtiar diajak ngobrol kayak gini, ternyata mau kok gitu ya Bu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, kok masih begitu, oh harus dijabriin ternyata. Itu Bu tantangannya, dijabriin juga enggak, oh di grup mungkin, jadi biar merasa ini gitu Ibu, karena kan teman-teman tadi udah yang keputusannya bahwa mau berubah kan ya. Nah, mungkin dengan begitu merasa sendiri Bu, tapi benar alhamdulillah, meskipun ya telat-telat dikit lah gitu Bu. Itu tantangan saya Bu. Berarti Bunda itu mengidentifikasi dulu masalah, yaitu Iya, menggunakan sederhana kemudian identifikasi masalah yang Bunda lakukan, terus menentukan siapa yang terlibatnya, terus mengumpulkan fakta-fakta dari guru-guru yang lain, terus kemudian benar apa salah ungkapan dari guru-guru yang lain, terus menunjukkan paradigma benar atau salahnya, yaitu paradigma yang tadinya Bun, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran dan kesetiaan dalam bekerja ya. Terus jangka pendek melawan jangka panjang ke depannya ya. Dan menentukan prinsip resolusi dengan 3 prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Baiklah Bunda, kita lanjut ya Bunda. Apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Kalau untuk jadwal kayaknya enggak ya Bu, karena takutnya kalau di jadwal sayanya nggak bisa, yang bersangkutan Pak Bahtiar sendiri nggak bisa gitu. Enggak sih, nggak perlu jadwal khusus menurut saya. Ya dimana pas pada saat ini aja Bu, mungkin ada begini gitu, kalau emang ada orangnya langsung saya selesai gitu Bu, supaya tidak berlarut-larut. Barangkali nanti ini belum diselesaikan, besok ada masalah lagi gitu, dan itu enggak lah Bu, enggak, saya enggak kayak gitu. Pengennya biar langsung diselesaikan gitu pada saat itu juga. Namun demikian dilihat situasi juga Ibu, kalau pada saat itu belum bisa juga, berarti tunggulah beberapa saat atau 1-2 hari gitu, sambil yang tadi saya bilang, sambil melihat faktanya gitu. Jadi nggak ada jadwal khusus Ibu untuk menyelesaikan hal itu, karena kalau di jadwal khusus nanti malah berlarut-larut, nggak selesai ya gitu Ibu. Jadi tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah itu. Bunda nggak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah tersebut. Cuma Bunda udah menerapkan prinsip coaching, yaitu memanggil Pak Bahtiar untuk berdialog, mendiskusikan masalahnya. Iya, kebetulan bukan Pak Bahtiar aja Bu, ini yang saya jalankan dengan coaching dulu gitu ya, setiap guru sebenarnya gitu. Tapi kebetulan
emang yang kurang, yang kalau di rankingin gitu persenannya paling banyak Pak Bahtiar gitu. Insya Allah itu apa sih struktur atau cara penyelesaian saya ya gitu, harus saya terbiasa, harus sudah di dulu gitu. Insya Allah itu yang Lanjut ya Bun. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia? Seseorang ya Bu. Kalau seseorang mungkin ada Ibu, pasti itu ya, terutama saya pribadi. Yang kedua kan teman-teman guru, yang lain juga ada, bahkan mungkin sampai ke pengawas. Nah, tapi kalau keputusannya tetap ada pada saya sendiri secara bijak. Kalau untuk dimintai apa sih Bu, solusi yang gitu-gitu mah pasti ada Ibu. Kan saya nggak bisa tahu persisnya sendiri selama ini gimana nya, kan masih dalam tahap terus melihat gitu kan ya kebenaran itu. Bahkan mungkin dari teman gurunya juga bisa juga itu. Jadi diantaranya tadi guru, teman sejawat ya Bu, bisa juga dari pengawas, bisa juga teman sejawat dari sekolah lain, bisa Ibu saya jadikan bahan mengambil keputusannya. Selanjutnya Bun, jadi Bunda ada seseorang yang bisa diminta untuk Bunda diskusi dalam mengambil keputusan yang dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan Bunda. Betul Ibu, jadi pengalaman ini tidak semua orang dan tidak semua guru itu satu persepsi dengan kita. Iya betul, jadi tidak semua orang juga mempunyai masalah yang sama. Makanya harus dicari kriterianya seberapa berat masalahnya gitu. Nah kalau bisa berarti kan solusinya beda-beda. Nah itu kita harus punya kunci juga ternyata gitu. Dan harus bijak. Nah bisa juga Pak Bahtiar masalahnya itu harus diselesaikannya dengan itu. Nanti guru saya yang lain dia punya masalah dengan mungkin yang dengan keuangan lah, mungkin dengan masalah keluarga lah, itu sama Ibu menyelesaikannya kan beda-beda masing-masing. Dan itu harus saya punya Ibu kebijakan itu. Dan kita di sisi lain saya udah pesen sama guru-guru saya, bisa ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai pemimpin pada saat kita kerja. Supaya apa? Supaya mereka mau Ibu berkeluh kesah sama saya dan saya bisa memberi solusi. Itu pengalaman yang saya dapatkan Ibu. Jadi tidak semua orang, semua guru saya itu sama. Dan kitanya harus bisa mengambil kebijakan, keputusan. Jadi misalnya guru lain ngobrol sama saya cuek gitu kan nggak boleh, harus bijak, harus didengarkan sebagai emaknya, bisa memberikan solusinya. Jadi tidak semua orang, semua guru itu mempunyai masalah yang sama dan memberikan solusinya harus beda dan harus bijaksana. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah ya Bun ya. Ya gitu Bu. Itu kayak pelajarannya di bangku kuliah Bu. Nanti misalnya kalau sudah terjun, iya misalnya harus sudah terjun. Jadi teori di bangku kuliah dengan langsung di lapangan beda. Iya. Benar-benar kita ditantang untuk mengambil keputusan secara bijak. Terima kasih Bunda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai ekspektasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kumaha kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk bisa wawancara mengenai tugas CGP, yaitu pengambilan nilai-nilai keputusan sebagai seorang pemimpin dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang. Baiklah Bunda, kita mulai ya percakapan. Selama ini, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, pertama-tama kita harus mendengarkan keluhan dan masukan dari stakeholder. Keduanya mengamati perilaku dan interaksi di lingkungan sekolah. Yang ketiganya menggunakan alat dan mekanisme pelaporan. Yang keempatnya melibatkan komite etika sekolah. Yang kelima, pelatihan dan workshop etika. Yang keenam, kita harus konsultasi dengan pakar. Yang ketujuh, mengevaluasi kebijakan sekolah. Yang kedelapan, refleksi pribadi dan diskusi kelompok. Tentunya itu yang harus kita lakukan. Berarti berdasarkan beberapa tahap ya Bunda, Iya. untuk identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama tentu saja kita harus mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam masalah itu. Yang keduanya, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, tentu saja melibatkan tim atau komite etika. Yang keempatnya, mengadakan diskusi dan musyawarah. Yang kelimanya, menerapkan prinsip-prinsip etika dan kebajikan. Yang keenam, menilai dampak jangka panjang. Dan tentunya kita juga harus membuat keputusan yang berimbang, artinya berimbang ya, tidak memihak. Terus yang kedelapan, mengkomunikasikan keputusan secara jelas. Terus kita juga harus mengevaluasi dan merefleksikannya. Jadi setelah diambil keputusannya, kita juga harus evaluasi dan refleksikan keputusan tersebut. Baiklah, lanjut Bunda untuk pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika tersebut? Dalam mengambil keputusan dilema etika, kita harus mengambil langkah-langkah. Tentunya satu, identifikasi masalah etika itu sendiri. Langkah keduanya, pengumpulan informasi. Terus langkah ketiganya, evaluasi alternatif. Langkah keempat, konsultasi. Langkah kelima, pengambilan keputusan. Terus langkah keenamnya, implementasi keputusan. Langkah ketujuhnya, mengevaluasi dan tindak lanjut. Langkah kedelapannya, dokumentasi. Jadi semua itu harus kita lakukan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya menurut aturannya sendiri. Jadi ada langkah evaluasinya juga ya Bunda? Iya, iya. Pengambilan keputusan ini. Karena harus dokumentasi itu kan harus harus seluruh prosesnya untuk pengambilan diputuskan dan hasilnya untuk referensi di masa depannya kita ke depannya. Pagi-pagi udah. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja kita yang pertama-tama adalah pendekatan berbasis prinsip keadilan dan kejujuran. Yang kedua, pengumpulan informasi yang komprehensif
fakta dan akurat, terus analisis mendalam seperti konsekuensi jangka panjang, terus keterlibatan banyak pihak, misalnya tim atau komite etika. Terus yang kelima, keterbukaan dan transparansi, komunikasi jelas, transparansi berproses. Terus kita juga harus langkah-langkah terstruktur. Terus dokumentasi tetap harus ada. Yang ketujuhnya, pendidikan dan pelatihan etika, sosialisasi nilai-nilai etika, dan yang kedelapannya evaluasi dan refleksi, evaluasi berkala dan refleksi, mendorong refleksi pribadi dan kolektif agar proses pengambilan keputusan dan hasilnya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oh, berarti Bunda menggunakan paradigma jangka pendek PS jangka panjang dalam pengambilan keputusan tersebut. Baiklah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu saja berbagai macam hal ya. Yang pertama, kompleksitas situasi ya. Yang keduanya, konflik nilai ya, seperti pertentangan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau organisasi bisa bertentangan, misalnya antara kejujuran dan loyalitas. Yang ketiganya, tekanan eksternal ya, tekanan sosial, misalnya tekanan waktu juga. Yang keempat, keterbatasan informasi, intonasi yang tidak lengkap atau ketidakpastian. Yang kelimanya, bias dan prasangka ya. Bias dan prasangka itu misalnya bias pribadi ya, contohnya bias pribadi, prasangka pribadi dan bias kognitif dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Terus bias organisasi. Yang keenam, konflik kepentingan pribadi, kepentingan umum, kepentingan bisnis, dan berbagai macam kepentingan. Yang ketujuhnya, kurangnya dukungan dan konsensus ya, keterlibatan pihak lain atau perbedaan pendapat juga. Yang kedelapan, implikasi jangka panjang, dampak jangka panjangnya apa, kompleksitas implementasinya bagaimana ya. Yang kesembilan, tentu saja kepatuhan terhadap regulasi, peraturan yang tidak jelas ya. Terus perbedaan peraturan, mungkin itu yang dimaksud dengan tantangan-tantangan seperti itu yang harus kita hadapi di permasalahan seperti itu. Iya, berarti ada beberapa paradigma ya Bunda, seperti perasaan individu lawan kelompok, terus rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Bunda yang tadi, terus pengambilan keputusannya dipertimbangkan apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Baiklah, selanjutnya untuk hal-hal apa saja, apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bunda jalankan? Ya, kalau Bunda sih tergantung masalahnya dari dilema etika tersebut. Misalnya jika rumit, maka harus ada jadwal tertentu. Tentunya jika mudah ya kita bisa secara langsung menangani hal tersebut. Jadi hanya itu aja. Berarti jika misalkan mudah, Bunda langsung selesaikan di tempat. Dan jika rumit, ada jadwalnya seperti ada ujian, misalkan uji institusi, apakah keputusan yang Bunda ambil itu benar atau gimana gitu, salah gitu ya Bunda, seperti itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu
membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada. Jadi misalnya kita bisa minta tolong dengan pengawas kita sebagai atasan kita langsung, ya sebagai atasan kita langsung, atau dengan guru-guru sebagai partner kita di sekolah. Terus dengan siapapun yang berkompeten terhadap ini bisa dimintain bantuannya. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan Bunda mengenai kasus dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Untuk pengambilan keputusan ini, jadi Bunda dapat belajar dengan bijak berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kejujuran, keadilan, empati, tanggung jawab, dan bijaksana. Mungkin seperti itu. Jadi pengambilan keputusannya harus benar-benar berdasarkan kebajikan yang benar, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, dan kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan kadang Bunda punya paradigma apakah individu Bunda lawan guru-guru yang lain, kelompok yang Bunda seperti itu. Terima kasih Bunda atas waktunya untuk percakapan, wawancara. Terima kasih sama-sama, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.